Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 5 Pedagogi akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang. Sebelum masuk pada topik pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rafika Firnanda dengan NIM 22005031 sebagai moderator, dan selanjutnya Serena Siregar dengan NIM 22005037 sebagai presentator utama, dan yang terakhir Widya Febriani dengan NIM 22005042 sebagai presentator kedua. Sebelum masuk pada topik pembahasan, sebagai pembuka, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pendidikan secara umum. Pengertian pendidikan secara umum merupakan suatu proses pembelajaran oleh sekumpulan manusia yang mana berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan melalui metode pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai pengertian pendidikan pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang yang akan dijelaskan oleh Serina. Kepada Serina saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Serina Siregar, NIM 22005037. Di sini saya akan menjelaskan tentang education atau pendidikan. Istilah education berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar care dari Webster 1979-576, artinya pelihara, asuh, rawat, bimbing atau didik dan fasilitasi. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, yaitu siapakah yang berperan sebagai pemeliharaan atau pengasuh? Begitu juga siapakah yang akan diasuh, apakah tujuan pengasuh, karena istilah education berasal dari bahasa Inggris, dapat disimpulkan bahwa yang diasuh adalah manusia, selanjutnya pengasuhnya juga manusia, yang kondisinya tentu telah dewasa. Demikian pula tujuan dari tukor tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat hakiki kemanusiaan. Pengertian education atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, dan juga untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua yaitu next moderator. Yang kedua yaitu tarbiyah. Dalam bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki 3 akar kebakaan, yaitu 1 rabba yarbu, yang memiliki makna tumbuh, bertambah, dan berkembang. Yang kedua, rabbi yarba, yang memiliki makna tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Yang ketiga, rabba yarubbu, yang memiliki makna memperbaiki, mengatur, mengurus, dan mendidik, menguasai, dan memimpin, menjaga, dan memeliharaan. Menurut Mustafa Al-Ghayalani, at-tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia pada anak sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap yang dapat menumbuhkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi dan berguna bagi tanah airnya. Tarbiyah atau pendidikan merupakan transformasi pengetahuan dari suatu generasi ke generasi atau dari orang tua kepada anaknya. Transformasi pengetahuan ini dilakukan dengan penuh keseriusan agar peserta didik memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Dengan terbentuknya individu seperti itu, maka suatu pendidikan dapat terrealisasikan tujuannya. Dalam konsep tarbiyah, yang menjadi objek atau sasaran pendidikan adalah segala makhluk Tuhan. Sedangkan dalam konsep education, objek atau dikenai oleh pendidikan adalah manusia saja. Di luar manusia tidak dibicarakan. Pada konsep tarbiyah, sebagai pendidikan yang maha tahu, maha kuasa, serta maha utama adalah Tuhan. Dan pendidikan yang rankingnya di bawah yang maha tahu adalah manusia. Dan bahkan makhluk Tuhan lainnya, termasuk juga pendidikan yang berasal dari Minangkabau, alam terkambang jadi guru.
Dalam pendidikan tarbiyah ini mencakup ranah kognitif, efektif, psikomotorik. Ketiga ranah tersebut harus dimiliki oleh peserta didik agar apa yang jadi visi misi lembaga institusi tersebut tentu bisa terwujud tujuan pendidikannya. Untuk itu makna pendidik men, dalam untuk itu maka pendidik dalam mendidik harus memiliki rasa keseriusan, keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugasnya agar peserta didik menjadi sosok yang diharapkan dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat. Mustafa Al-Maragi membagi aktivitas tarbiyah menjadi dua macam. Yang pertama, tarbiyah holakiyah, yaitu pendidikan yang terkait dengan pertumbuhan jasmani manusia agar dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengembangan rohaninya. Yang kedua, tarbiyah diniyah, tahdibiyah, pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan akhlak dan agama manusia. Dalam pengertian tarbiyah ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak sekedar menitik beratkan pada kebutuhan jasmani, tetapi diperlukan juga pengembangan kebutuhan psikis, sosial, etika, dan agama kebahagiaan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu pedagogi. Pengertian pedagogi dari sudut pengertian pendidikan dari sudut pedagogi yaitu istilah pedagogi dalam bahasa Belanda yaitu pedagogie, bahasa Inggris pedagogi. Berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu paidos yang berarti anak dan agagos yang berarti mengantar, membimbing atau memimpin. Sementara pedagogi menurut Sadullah adalah dalam Hochfeld 2018 halaman 2 adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Dengan demikian, pendidikan dari sudut pedagogi adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan sementara untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai contohnya yaitu guru yang membimbing muridnya dengan menyalurkan ilmunya. Agar murid tersebut dapat memahami apa yang dipelajarinya, selain membimbing muridnya, guru juga harus mengembangkan keterampilan dan mental anak didiknya agar murid tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Karena tugas guru tidak hanya mengajari anak didiknya, namun guru sendiri merupakan contoh dan panutan bagi anak didiknya, sehingga guru juga berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membimbing anak didiknya untuk mencapai kedewasaannya. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Serina yang telah menjelaskan pengertian pendidikan dari sudut pandang education, tarbiyah, dan pedagogi. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan dari sudut pandang on the words dan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan dari tentang onderwijs. Onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pendidikan atau pengajaran. Ini mencakup segala bentuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan, termasuk pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya pembelajaran atau learning. Istilah pembelajaran tidak identik dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan yang lebih luas dari pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran lebih terfokus pada kompetensi atau kemampuan yang dicapai. Di pihak lain, pendidikan juga mempunyai cakupan yang lebih luas, di dalamnya juga terkandung norma atau aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat. Artinya, pendidikan tidak dapat dilepas dari aturan atau norma yang ada. Dan pembelajaran yang ada tidak mengandung norma. Contohnya, tidak belajar membunuh atau menipu orang. Karena tidak ada istilah pendidikan untuk menipu atau pendidikan untuk membuat orang menjadi pembunuh. Idealnya, setiap pembelajaran harus mengandung unsur pendidikan.
Sebagaimana akibatnya, belajar tanpa mengandung unsur pendidikan atau norma, peserta akan mempunyai kompetensi atau kemampuan tertentu, tetapi sering kemampuan yang dimiliki itu tidak digunakan kepada yang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya atas penjelasannya. Mungkin itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam pengucapan maupun dalam penyampaian. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.